Di pusat kota, ada sebuah apartemen tua yang masih dihuni, meski reputasinya buruk. Banyak orang bilang, di gedung itu sering terdengar suara aneh, bisikan samar yang entah dari mana asalnya. Andra, seorang mahasiswa perantauan, baru pindah ke sana karena biaya sewanya murah. Ia menempati unit 605, sebuah kamar di lantai paling atas. Sejak pertama masuk, Andra merasakan hawa aneh, udara pengap, lampu lorong yang sering berkedip, dan suara seperti orang berlari di koridor, padahal jam sudah lewat tengah malam. Malam pertamanya berjalan normal, hingga tepat pukul 2 dini hari. Andra terbangun karena mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati ia membuka, tapi lorong kosong. Ketika kembali ke ranjang, ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Jangan buka pintu setelah 3 kali ketukan. Andra sontak meloncat, menyalakan lampu. Tapi kamar itu kosong. Namun ia sadar sesuatu, cat di balik pintunya penuh dengan bekas goresan kuku, seakan seseorang pernah berusaha keluar dengan putus asa. Keesokan harinya, Andra bertemu seorang nenek tua di lantai bawah. Nenek itu menatapnya dengan wajah pucat lalu berkata lirih, "Kau menempati kamar itu. Tidak ada yang pernah betah di sana. Tetanggamu di sebelah, dia seharusnya tidak ada." Andra terdiam. Ia tahu unit di sebelah kamarnya kosong sejak lama. Tapi malam itu, ketika ia pulang, terdengar suara kursi diseret dari kamar sebelah. Tak hanya itu, terdengar juga suara seorang perempuan menangis terseduh-seduh. Dengan rasa penasaran, Andra mengetuk pintu sebelah. Tok, tok, tok. Sunyi. Namun tiba-tiba, suara tangisan itu berhenti, berganti dengan suara tawa kecil yang menyeramkan. Dari celah pintu, sebuah mata mengintip balik ke arahnya. Andra terkejut mundur, padahal unit itu resmi kosong selama 5 tahun terakhir. Andra mulai mencari tahu sejarah apartemen. Dari penjaga lama, ia mendengar cerita kelam. Pernah ada seorang wanita yang bunuh diri di unit 605 karena disiksa suaminya. Sejak itu, penghuni kamar itu selalu diganggu. Ada yang mendengar bisikan, ada yang melihat bayangan, dan ada yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Malam berikutnya, Andra kembali diganggu. Kali ini, ia mendengar langkah kaki masuk ke kamarnya, padahal pintu terkunci. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri di sudut ruangan. Tubuhnya penuh darah, wajahnya hancur, dan ia berbisik, "Giliranmu akan segera tiba." Lampu kamar padam seketika. Dan dari cermin kecil di meja belajar, Andra melihat dirinya sendiri, tersenyum dengan wajah pucat dan mata hitam. Sejak malam itu, Andra semakin yakin kalau apartemen tempat ia tinggal bukan tempat biasa. Suara-suara, bayangan, bahkan bisikan yang datang dari arah pintu, semuanya terasa semakin nyata. Namun malam ini, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat membersihkan kolong ranjang, Andra meraba sebuah benda yang terbungkus kain lusuh. Ternyata itu sebuah buku harian, sudah sobek-sobek, sebagian halamannya basah dan berlumut. Dengan hati berdebar, ia membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya berantakan, seolah ditulis dengan tergesa-gesa oleh seseorang yang ketakutan. Isinya adalah catatan harian dari penghuni lama unit 605. Beberapa kalimat masih terbaca jelas. "Aku mendengar ketukan lagi. Selalu jam 2 malam. Aku tahu, kalau aku buka pintu, aku tidak akan pernah kembali." Halaman demi halaman penuh dengan keluhan, tangisan, dan rasa takut. Sampai akhirnya, di bagian akhir buku, tinta tulisan berubah warna,
bukan hitam, tapi merah kecoklatan, seperti darah yang sudah mengering. Kalimatnya berulang-ulang. Dia tidak membiarkan siapapun pergi, dia selalu memanggil, "Jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh." Andra terdiam. Tangannya gemetar saat membaca kalimat terakhir yang ditulis besar-besar dengan tinta merah. Jangan menoleh kalau dia memanggil. Malam itu, tepat jam 2, suara itu kembali. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, sama persis seperti yang ditulis di buku harian. Andra menahan napas, mencoba mengabaikan. Namun kali ini berbeda. Bukan sekadar ketukan, terdengar jelas suara seorang perempuan memanggil namanya dari lorong. Andra, buka pintunya. Suara itu lirih, namun sangat dekat. Seperti tepat di depan pintu. Andra menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Namun rasa penasaran lebih kuat. Perlahan, tanpa sadar, ia menoleh ke arah pintu kamar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang, tubuh penuh darah, berdiri tepat di depan pintu dengan wajah hancur dan mata kosong. Seketika lampu kamar padam, gelap total, dan di telinganya, bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih dekat. Sekarang giliranmu. Sejak penampakan malam itu, Andra tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, tubuhnya lemas, namun rasa ingin tahu terus menggerogoti dirinya. Siapa sosok perempuan itu? Apa hubungannya dengan apartemen ini? Pagi harinya, ia memutuskan mencari tahu lewat pengurus apartemen. Namun begitu ia menanyakan tentang unit 605, wajah satpam tua di lobi mendadak pucat. Pria itu hanya berkata singkat, "Nak, sebaiknya kau jangan banyak tanya. Sudah terlalu banyak orang hilang karena kamar itu." Andra mencoba mendesak, tapi satpam itu hanya menggeleng, lalu berjalan pergi tanpa menoleh. Kata-kata itu justru semakin membuat Andra resah. Malamnya, ia menyalakan kembali kamera yang sudah lama ia gunakan untuk membuat konten. Kali ini, bukan untuk konten hiburan, melainkan dokumentasi. Ia menaruh kamera menghadap pintu kamar, menunggu dengan tegang. Jam 2:15, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan, lalu bisikan. Andra, buka pintunya. Andra menahan napas, tidak berani bergerak. Namun kali ini, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Kamera yang ia pasang tiba-tiba merekam bayangan lain. Bayangan seorang laki-laki, berjalan di lorong, meski saat Andra intip, lorong itu kosong. Ketika ia memutar rekamannya, suara perempuan itu terdengar jelas, tapi bukan hanya satu suara. Ada banyak bisikan lain, tumpang tindih, seperti puluhan orang yang berbicara dari balik pintu. Salah satu suara terdengar sangat jelas. "Kami tidak bisa pergi, jangan biarkan dia menambah korban." Andra terkejut. Apakah itu suara penghuni lama yang hilang? Apakah mereka terjebak di dalam lorong itu bersama sosok perempuan tersebut? Rasa takutnya bercampur dengan rasa iba. Kalau benar ada arwah yang terperangkap, berarti ada kemungkinan semuanya bisa dibebaskan. Namun saat ia berniat mencari tahu lebih jauh, sebuah pesan baru muncul di layar kameranya. Bukan dari rekaman, bukan dari aplikasi. Tulisan itu seperti terbakar sendiri di layar monitor. 1 korban lagi, maka pintunya akan terbuka sepenuhnya. Andra mundur dengan wajah pucat. Apa maksudnya? Siapa korban berikutnya? Belum sempat ia berpikir, suara langkah kaki terdengar dari lorong. Pelan, semakin dekat, dan tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk keras. Ketukan itu semakin keras. Duk, duk, duk.
Pintu kamar Andra bergetar seakan ada sesuatu yang berusaha mendobrak dari luar. Andra berlari mengambil kamera, merekam detik-detik itu dengan tangan gemetar. Namun di layar, pintunya sudah tidak terlihat sebagai pintu apartemen biasa. Yang terekam hanyalah sebuah lorong panjang, gelap, penuh kabut hitam. Dan di ujung lorong, terlihat sosok perempuan berdiri mematung dengan kepala miring. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Andra menjerit, berusaha menutupnya, tapi dari dalam lorong, puluhan tangan hitam keluar, berusaha meraih tubuhnya. Andra berhasil menendang pintunya hingga menutup rapat, napasnya tersengal-sengal. Namun saat ia menoleh ke arah meja, kamera yang ia pegang kini sudah berubah rekaman. Bukan lagi lorong kosong, melainkan dirinya sendiri. Andra melihat sosoknya di layar sedang berdiri di dalam lorong, padahal ia masih di dalam kamar. Tubuhnya lemas. Ia sadar, entah bagaimana, sebagian jiwanya sudah ditarik masuk. Malam itu Andra tidak tidur. Ia duduk di sudut kamar, menatap pintu dengan mata sembab. Bisikan terus terdengar dari dalam lorong. Korban berikutnya sudah dipilih, pintu akan terbuka sepenuhnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Tetangganya di lantai atas, seorang mahasiswa bernama Rico, dilaporkan hilang sejak malam tadi. Orang terakhir yang melihatnya berkata, Rico sempat turun ke lantai 6, ke arah unit 605. Andra membeku. Apakah Rico menjadi korban yang dimaksud dalam pesan itu? Malam berikutnya, suara ketukan kembali datang. Tapi kali ini, pintu tidak sekadar bergetar. Perlahan, kayu pintu mulai retak, seakan ada sesuatu yang ingin menerobos masuk dengan paksa. Andra tahu, ia tidak bisa terus berdiam diri. Jika pintu itu benar-benar terbuka sepenuhnya, bukan hanya dirinya yang akan jadi korban, tapi seluruh penghuni apartemen bisa terseret ke dunia lain. Dengan wajah penuh tekad bercampur ketakutan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menemukan cara untuk menutup pintu itu, sebelum semuanya terlambat. Andra tidak bisa lagi berpura-pura ini hanyalah gangguan kecil. Pintu yang hampir terbuka itu adalah ancaman nyata. Ia harus mencari jawaban, meski harus menggali masa lalu apartemen. Siang itu, ia pergi ke perpustakaan kota. Dengan bantuan seorang pustakawan tua, Andra menemukan arsip lama tentang pembangunan apartemen. Matanya membesar saat membaca satu artikel lusuh di koran tahun 1985. Tertulis bahwa lokasi apartemen itu dulunya adalah lahan bekas rumah sakit jiwa yang terbakar habis. Puluhan pasien tewas terpanggang, termasuk seorang wanita bernama Ratna, pasien dengan catatan gangguan berat, yang dikenal sering menulis kata-kata aneh berulang-ulang di dinding selnya. Jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh. Jantung Andra berdegup keras. Nama itu, Ratna. Bisikan itu, sama persis dengan catatan di buku harian yang ia temukan. Namun yang lebih mengejutkan, di catatan arsip tertulis satu detail menyeramkan. Jenazah Ratna tidak pernah ditemukan. Beberapa saksi mengaku melihat sosoknya berjalan di antara api, lalu lenyap begitu saja. Andra menutup arsip dengan tangan gemetar. Apakah Ratna lah yang menghantui pintu itu? Tak berhenti di situ, Andra mencoba mencari bantuan ke seorang dukun tua yang dikenal masyarakat sekitar. Dengan wajah serius, dukun itu mendengarkan kisahnya. Setelah hening lama, ia berkata pelan, "Yang kau hadapi bukan sekadar arwah. Itu gerbang, nak. Gerbang yang terikat dengan dendam Ratna. Kalau pintu itu terbuka sepenuhnya, semua jiwa di apartemenmu akan terseret. Satu-satunya cara menahannya adalah melakukan ritual larangan." Andra menelan ludah. Ritual larangan. Dukun itu mengangguk, lalu memberikan sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat dan kain hitam dengan simbol-simbol kuno. Ia berpesan,
Letakkan cairan ini di depan pintu, dan bacalah mantra yang tertulis. Tapi ingat, jangan sekalipun menoleh ke belakang, karena dia akan mencoba menghentikanmu. Malam itu, Andra menyiapkan semuanya. Apartemen sunyi, jam mendekati pukul 2. Pintu kamar sudah bergetar, suara ketukan terdengar makin keras. Dengan tangan gemetar, ia meneteskan cairan merah di depan pintu, lalu membaca mantra dari kertas lusuh yang diberikan dukun. Tiba-tiba, bisikan itu berubah jadi jeritan panjang. Suara perempuan meraung-raung dari balik pintu, seakan terbakar amarah. Andra terus membaca mantra, keringat bercucuran. Namun di tengah-tengah ritual, ia merasakan hembusan angin dingin di tengkuknya. Dan suara itu berbisik tepat di telinganya. "Andra, aku di belakangmu." Andra membeku. Kata-kata dukun itu terngiang jelas di kepalanya, "Jangan pernah menoleh." Tangannya gemetar hebat. Mantra yang dibaca Andra makin tercekat. Suara jeritan dari balik pintu bercampur dengan bisikan halus yang merayap ke telinganya. Setiap kata terasa menusuk kepalanya, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. "Andra, lihat aku di sini." Bisikan itu lembut, hampir menyerupai suara seseorang yang ia kenal. Perlahan, telinganya menangkap nama lain. "Aku Sinta, jangan tinggalkan aku di sini." Andra membeku. Sinta, sahabat yang hilang tanpa jejak, yang dulu terakhir kali terlihat masuk ke lorong itu. Napasnya tersengal, matanya berkaca-kaca. Hatinya berperang. Kalau benar itu suara Sinta, bagaimana mungkin ia tega mengabaikannya? Namun mantra di tangannya terus bergetar. Kertas lusuh itu hampir terbakar sendiri. Di balik pintu, jeritan berganti suara tawa melengking. Pintu bergetar semakin keras, retakan kayu melebar, dan dari celah itu terlihat lorong gelap yang tak berujung. Tiba-tiba, kamera yang ia letakkan di meja hidup sendiri. Layar menampilkan gambar Andra, tapi bukan dirinya di kamar. Ia melihat dirinya berjalan di dalam lorong, wajah pucat, mata kosong, sambil memanggil. "Sinta, di mana kau?" Andra menjerit, mencoba menjauh, namun tubuhnya seolah ditarik dua arah. Sebagian dirinya masih di kamar, tapi bayangannya sudah terseret ke dalam lorong. Kepalanya berdenyut keras, telinganya dipenuhi suara-suara korban yang terperangkap. "Kami di sini, ikutlah bersama kami, jangan lawan." Andra jatuh tersungkur, tubuhnya dingin, keringat membanjir. Ia merasa sebagian kakinya sudah menjejak lantai lorong. Dingin, basah, dan berbau anyir darah. Dalam keputusasaan, ia berteriak membaca mantra dengan suara terakhir yang ia punya. Cahaya merah dari cairan ritual menyala kuat, menerangi kamar. Suara jeritan memekakkan telinga, pintu bergetar hebat, lalu brak, semuanya berhenti, sunyi. Pintu kamar kembali tertutup rapat, seolah tak pernah retak sebelumnya. Andra terduduk lemas, terengah, tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. Namun ketika ia mengangkat kepalanya, matanya membelalak. Dinding kamar penuh dengan coretan kata yang sama, ditulis dengan cairan merah. "Jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh." Andra mencoba meraih kamera. Layar hitam, lalu perlahan muncul gambar. Sinta berdiri di dalam lorong, wajahnya hancur, tapi bibirnya bergerak seakan berbisik langsung kepadanya. "Aku masih di sini, dan kau juga sekarang." Andra menjerit, sadar ia tidak sepenuhnya berhasil. Ritual memang menahan pintu, tapi sebagian jiwanya sudah terjebak di dunia lain bersama mereka. Sejak ritual malam itu, Andra bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya masih ada di dunia nyata, tapi pikirannya terus dihantui bayangan lorong gelap. Kadang, tanpa sadar, ia melihat dirinya berjalan di lorong padahal ia sedang duduk di kamar. Kamera yang ia gunakan juga mulai bertingkah aneh. Setiap kali ia menyalakannya, rekaman yang muncul bukanlah dirinya di kamar, melainkan potongan-potongan adegan dari lorong. Korban-korban lain yang menjerit minta tolong.
Bayangan Ratna, perempuan berambut panjang dengan wajah hancur, berjalan pelan mendekat ke arah lensa. Dan yang paling menyeramkan, rekaman dirinya sendiri sedang tersenyum dengan mata kosong. Suatu malam, Andra mencoba melakukan live stream tertutup hanya untuk dirinya sendiri. Ia ingin tahu apakah kamera benar-benar menangkap halusinasi atau kenyataan. Awalnya hanya gelap, lalu perlahan, wajah Sinta muncul di layar, berlumuran darah, menempelkan tangannya ke kamera sambil berkata, "Tolong, bawa aku keluar dari sini, sebelum dia datang." Andra terperanjat, namun tiba-tiba sinyal siaran terganggu, layar dipenuhi gangguan statis. Suara berat menyeruak di antara desisan. "Jangan ganggu aku, Andra, atau aku akan mengambilmu sepenuhnya." Listrik di kamarnya padam mendadak. Kegelapan total, hanya layar kamera yang masih menyala dengan cahaya merah samar. Dan di layar itu, Andra melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Sosok dirinya sendiri, sedang berdiri tepat di belakangnya. Andra menoleh spontan, kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia kembali melihat layar, sosok bayangannya di sana sudah semakin dekat, tersenyum lebar, menatap lurus ke arahnya. Suara langkah kaki mulai terdengar di kamar, padahal ia tahu dirinya tidak sedang bergerak. Suaranya pelan, tap, 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 semakin dekat. Kamera bergetar hebat, lalu layar menampilkan satu kalimat, seolah ditulis dari dalam. "Sinyal terakhir, kau tidak bisa lagi kembali." Andra menjerit, berusaha mematikan kamera. Namun justru kamera itu merekam dirinya sedang ditarik masuk ke dalam lorong. Dan untuk pertama kalinya, rekamannya tersiar keluar tanpa ia sadari. Ratusan orang yang menonton live stream dadakan itu bersaksi melihat bayangan hitam menyeret Andra, lalu layar padam. Keesokan paginya, apartemen 605 ditemukan kosong. Kamera tergeletak di lantai, masih menyala, menampilkan layar hitam dengan suara lirih yang terus berulang. "Jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh." Setelah hilangnya Andra, apartemen 605 resmi dinyatakan kosong oleh pihak pengelola. Namun gosip cepat menyebar. Beberapa penghuni lain bercerita bahwa malam-malam setelah kejadian itu, mereka sering mendengar suara langkah kaki di lorong lantai 6, padahal semua lampu mati, dan tidak ada siapapun yang lewat. Satpam tua yang dulu sempat memperingatkan Andra, kini terlihat semakin murung. Ia tahu, korban baru pasti akan datang. Karena apartemen itu punya aturan tak tertulis. Selalu ada yang mengisi unit 605. Beberapa minggu kemudian, datanglah seorang penghuni baru. Namanya Dira, seorang mahasiswi pindahan dari luar kota. Ia mendapat kabar bahwa ada unit kosong dengan harga sewa sangat murah, tanpa tahu sejarah kelamnya. Saat pertama kali masuk ke kamar 605, ia merasa udara di dalamnya dingin menusuk. Namun ia mengira itu hanya karena AC rusak. Malam pertamanya, Dira tidur pulas. Namun tepat pukul 2 pagi, suara ketukan membangunkannya. Tok, tok, tok. Dira mengintip dari lubang pintu, tapi lorong kosong. Saat ia kembali ke kasur, ia mendapati sesuatu yang membuatnya kaku. Di meja kamarnya tergeletak sebuah kamera tua. Ia yakin itu bukan miliknya. Dan lebih aneh lagi, saat ia menyalakan kamera itu, rekaman di dalamnya langsung berputar. Gambar pertama yang muncul adalah seorang pemuda, pucat, mata kosong, tersenyum ke arah lensa. Suaranya lirih, hampir berbisik. "Kalau kau melihat ini, berarti aku sudah di dalam. Namaku Andra. Jangan percaya suara yang memanggilmu, karena itu bukan manusia lagi." Dira terkejut, buru-buru mematikan kamera. Namun detik itu juga, ia mendengar suara perempuan berbisik di belakangnya. "Dira, bukalah pintunya." Dira menoleh spontan, dan ia melihat bayangan panjang menjulur di lantai, padahal tidak ada siapapun di kamar itu selain dirinya. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya untuk menelepon satpam. Namun sebelum sempat menekan tombol, layar ponselnya berkedip dan menampilkan tulisan asing yang tak pernah ia ketik. "Selamat datang, penghuni baru.
Dira tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Kamera tua yang ia temukan di meja seakan memanggil-manggil dirinya. Meski takut, rasa penasarannya semakin kuat. Pagi harinya, ia mencoba menyalakan kamera sekali lagi. Namun kali ini, rekaman yang muncul bukan sekadar wajah Andra. Ada potongan-potongan aneh yang tersimpan di dalamnya. Rekaman lorong kosong, tapi dengan puluhan bayangan hitam bergerak di dinding. Sosok perempuan berambut panjang menatap kamera dengan mata kosong, wajahnya semakin dekat di setiap potongan video. Dan satu klip terakhir yang membuat bulu kuduk Dira berdiri. Rekaman dirinya sendiri, Dira, masuk ke unit 605 dengan wajah bingung. Padahal, ia baru pindah kemarin. Siapa yang merekam dirinya dari sudut pintu masuk? Sejak menonton rekaman itu, Dira mulai diganggu. Lampu kamarnya sering berkedip, suara bisikan memanggil namanya semakin jelas setiap malam. Dan yang paling mengerikan, setiap ia bercermin, bayangan dirinya tidak selalu mengikuti gerakannya. Suatu malam, Dira mendengar ketukan lagi. Namun kali ini bukan dari pintu depan, melainkan dari dalam lemari. Dengan jantung berdegup, ia membuka perlahan. Kosong. Tapi kamera di meja menyala sendiri, menampilkan gambar lemari yang barusan ia buka. Di dalam rekaman, terlihat jelas seorang wanita duduk jongkok di sudut lemari, wajahnya hancur, tubuhnya berlumuran darah. Wanita itu menatap lurus ke arah kamera, lalu berbisik, "Aku Ratna, jangan biarkan pintunya terbuka." Dira terhuyung, tubuhnya lemas. Nama itu, Ratna. Ia teringat rumor yang pernah ia dengar di luar apartemen, tentang pasien rumah sakit jiwa yang hilang dalam kebakaran puluhan tahun lalu. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kamera kembali berganti rekaman. Kini menampilkan tulisan dengan darah di layar. "Jika kau menonton ini, berarti kau adalah bagian berikutnya." Lampu kamar mati seketika. Lorong gelap di luar pintu mulai bergetar, dan suara langkah kaki bergema mendekat. Dira sadar, apapun yang menimpa Andra kini mulai menjerat dirinya. Malam itu, suara langkah kaki di lorong terdengar semakin jelas. Tep, tep, tep. Dira memberanikan diri mengintip lewat lubang pintu. Lorong tampak kosong, hanya diterangi lampu redup yang berkelip. Namun matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Jejak kaki penuh darah, basah, memanjang dari ujung lorong menuju tepat di depan pintunya. Dira menelan ludah, tubuhnya gemetar. Perlahan, ia menoleh ke kamera yang masih menyala di meja. Di layar, terlihat sudut pandang lain, lorong yang sama, tapi kali ini ada bayangan puluhan orang berdiri berjajar menatap ke arah pintunya. Wajah mereka pucat, sebagian hangus terbakar, sebagian lagi dengan mata kosong melotot. Salah satunya ia kenali, Andra. Ia berdiri di antara mereka, wajahnya hampa, bibirnya bergerak lirih. "Jangan masuk, jangan ikut aku." Air mata Dira mengalir. Ia ingin percaya, tapi tubuhnya seperti didorong oleh kekuatan tak kasat mata. Tangannya meraih gagang pintu, meski pikirannya berteriak untuk menahan diri. Ketika pintu terbuka sedikit, hawa dingin menerobos masuk. Lorong tampak berubah. Dindingnya menghitam, lampunya pecah, dan kabut tebal menyelimuti sepanjang jalan. Jejak darah di lantai semakin jelas, menuju ke sebuah pintu besi berkarat di ujung lorong. Suara perempuan berbisik kembali terdengar. "Dira, kau harus membuka pintu itu, hanya kau yang bisa." Dengan gemetar, Dira melangkah keluar. Setiap langkahnya menimbulkan suara cipratan darah di lantai. Korban-korban lain yang ia lihat di kamera kini muncul nyata, berdiri di sepanjang lorong, menatapnya tanpa berkedip. Saat ia hampir mencapai pintu besi itu, salah satu korban, seorang wanita tua, berbisik keras di telinganya. "Jangan percaya Ratna, dia tidak ingin menutup pintu, dia ingin membukanya sepenuhnya."
Dira tersentak, menoleh ke samping. Namun begitu ia sadar, ia baru saja melanggar pesan yang selalu tertulis di dinding. Jangan menoleh. Udara seketika berubah beku. Senyum mengerikan terdengar dari segala arah. Dan dari kabut, sosok Ratna perlahan muncul, merangkak dengan tubuh penuh luka bakar, matanya menyala merah, wajahnya terdistorsi dengan senyum panjang yang tak wajar. Sekarang kau bagian dariku, penghuni baru lorong ini. Dira berdiri kaku. Sosok Ratna kini semakin jelas di depannya. Tubuhnya penuh luka bakar, kulit melepuh, matanya merah menyala, dan bibirnya terkoyak membentuk senyum panjang yang mustahil dilakukan manusia. Kenapa kau masih hidup, Dira? Suara Ratna menggema, berat dan bergetar, seolah keluar dari banyak mulut sekaligus. Dira mundur, tapi pintu di belakangnya menutup sendiri. Ia terperangkap. Korban-korban lain yang tadi diam kini bergerak. Mereka melangkah ke depan, wajah mereka kosong, tapi mata mereka basah oleh air mata darah. Salah satu dari mereka, seorang anak kecil dengan boneka hangus, berbisik, "Tolong, bebaskan kami, sebelum dia sepenuhnya bangkit." Ratna tertawa, tawanya melengking hingga lampu lorong pecah satu persatu. "Bangkit, aku tidak pernah mati. Aku hanya menunggu korban baru yang bisa membuka pintu." Dira mulai sadar, Ratna bukan hanya arwah penasaran. Ia adalah penjaga gerbang, entitas yang mengikat jiwa-jiwa yang mati di lorong ini. Dan sekarang, ia ingin menjadikan Dira sebagai penerusnya. Lorong bergetar. Dari lantai yang penuh darah, muncul tangan-tangan hitam yang berusaha menarik kaki Dira. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi semakin ia berontak, semakin kuat genggaman tangan itu. Ratna mendekat, wajahnya semakin dekat dengan Dira. Senyum panjang itu kini memperlihatkan deretan gigi hitam tajam, seperti milik binatang buas. "Terimalah senyumku, maka kau akan abadi bersamaku di sini." Dira menjerit, dan tanpa sadar ia meraih kamera di tangannya. Begitu kamera menghadap Ratna, sesuatu aneh terjadi. Wajah Ratna terlihat berbeda di layar, ia tampak muda, cantik, tersenyum normal, bukan monster mengerikan. Seketika, Dira ragu, apakah Ratna benar-benar hantu jahat? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan? Lorong semakin runtuh, suara tangisan korban semakin keras. Dan Ratna, dengan senyum panjangnya, berbisik sekali lagi di telinga Dira. "Kalau kau ingin tahu kebenaran, buka pintu itu bersamaku." Dira menatap pintu besi berkarat di ujung lorong. Tangannya bergetar, keringat bercucuran, sementara suara-suara korban memohon agar ia jangan melakukannya. Pilihannya hanya dua, menutup selamanya dan melawan Ratna, atau membuka pintu dan menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Lorong bergetar makin hebat, lampu-lampu pecah satu persatu, meninggalkan kegelapan total kecuali cahaya redup dari kamera Dira. Sosok Ratna berdiri di depan pintu besi, senyum panjangnya merekah, menunggu Dira mendekat. Korban-korban lain mulai merintih keras, menutup wajah mereka dengan tangan berdarah. "Jangan buka pintu itu, jangan biarkan dia keluar," teriak mereka bersamaan, seolah diatur oleh satu suara. Dira berdiri di tengah lorong, napasnya memburu. Di satu sisi, ia melihat Ratna yang menawarkan kebenaran. Di sisi lain, puluhan korban yang memohon keselamatannya. Tangannya gemetar saat ia mengangkat kamera. Di layar, pintu besi tampak berdenyut, seperti jantung yang hidup. Dari celah pintunya keluar asap hitam pekat, disertai bau daging busuk terbakar. Ratna menoleh ke kamera, wajah cantiknya sekilas muncul lagi.
Lihatlah, Dira, aku bukan musuhmu. Aku korban pertama lorong ini, dan hanya kau yang bisa melepaskanku. Air mata menetes di pipi Dira. Suara Ratna terdengar begitu tulus, bertolak belakang dengan sosok mengerikan yang ia lihat tanpa kamera. Namun sebelum ia melangkah, suara lirih seorang anak kecil terdengar di telinganya. Kalau pintu itu terbuka, bukan hanya dia yang keluar. Sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, akan ikut bersamamu. Lorong tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan panjang, seakan dinding-dindingnya sendiri menolak keputusan yang akan dibuat. Tangan-tangan hitam merayap di sepanjang lantai, mencoba meraih kaki Dira, sementara udara menjadi semakin berat, membuatnya sulit bernapas. Dira menguatkan diri, maju selangkah demi selangkah. Jantungnya berdetak tak karuan. Saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu berkarat itu, suara Ratna berubah jadi teriakan melengking. "Buka! Sekarang!" Dira menutup mata, seluruh tubuhnya gemetar. Ia sadar, keputusannya di detik itu akan menentukan. Apakah lorong ini tetap menjadi penjara roh, atau berubah menjadi pintu kiamat bagi dunia luar? Dan sebelum ia menyentuh pintu, layar kameranya tiba-tiba menampilkan wajahnya sendiri, tersenyum panjang, sama seperti Ratna. Dira berdiri tepat di depan pintu besi. Tangannya sudah menyentuh gagang berkarat yang dinginnya menusuk hingga ke tulang. Suara Ratna menggelegar, bercampur tawa dan tangisan. "Buka, Dira, lepaskan aku, lepaskan kita semua." Sementara itu, jeritan korban lain memenuhi lorong. "Jangan, itu bukan untuk manusia. Itu pintu neraka." Lorong berguncang hebat, dindingnya retak, darah mengalir dari celah-celah lantai. Tangan-tangan hitam meraih tubuh Dira, mencengkeram kuat, seolah ingin menyeretnya ke bawah. Dira berteriak, berusaha melepaskan diri, kamera di tangannya terus merekam. Di layar, ia melihat sesuatu yang berbeda. Pintu itu sudah terbuka sedikit, dan dari dalamnya terlihat ribuan mata merah menyala menatapnya, disertai suara bisikan ribuan mulut. "Lapar, lapar, lapar." Ratna kini berdiri tepat di sampingnya. Tubuhnya membara, wajahnya berganti-ganti antara cantik dan mengerikan. Senyumnya makin panjang, giginya berderet tajam. "Dira, hanya kau yang bisa membebaskan kami. Kalau kau tidak buka pintu ini, lorong akan memakanmu hidup-hidup. Tidak ada jalan keluar." Dira menutup mata, air mata deras mengalir. Suara korban, suara Ratna, suara entitas dalam pintu, semua bercampur jadi satu. Kepalanya nyaris pecah. Tiba-tiba, kamera di tangannya bergetar keras. Layar menyala terang, menampilkan tulisan aneh yang terbentuk dari darah. "Tutup, atau dunia berakhir." Dira menjerit, memutuskan sesuatu dalam detik terakhir. Dengan seluruh tenaga, ia mendorong pintu besi itu agar tertutup rapat kembali. Ratna melolong marah, tubuhnya berubah jadi asap hitam, wajahnya terdistorsi, senyum panjangnya melebar hingga robek ke telinga. "Kau memilih mati bersamanya, Dira." Tangan-tangan hitam semakin banyak, mencengkeram Dira, menyeretnya ke dalam lantai yang kini berubah menjadi rawa darah. Dira berusaha melawan, tapi tubuhnya makin tenggelam. Kamera terjatuh ke lantai, merekam dari sudut rendah. Dalam rekaman terakhir, terlihat Dira ditarik ke dalam kegelapan, suaranya menggema. "Jangan biarkan pintu itu terbuka, jangan ulangi kesalahanku." Pintu besi mengeluarkan suara keras bang, lalu terkunci rapat dengan sendirinya. Lorong kembali sunyi, hanya menyisakan kamera yang masih menyala dengan baterai hampir habis. Layar menampilkan wajah Dira terakhir kali.
Senyum panjang, mata kosong, sama persis seperti Ratna. Beberapa minggu setelah kejadian, polisi akhirnya menutup lorong tua itu. Cat dinding baru menutupi noda darah, lampu-lampu dipasang kembali, dan warga dilarang masuk. Kasus hilangnya Dira dan Andra dicatat sebagai orang hilang tanpa jejak. Namun, di ruang barang bukti kepolisian, seorang petugas menemukan sebuah kamera rusak, tergeletak di kotak penyimpanan. Meski baterainya sudah seharusnya habis, kamera itu tiba-tiba menyala sendiri. Layar bergetar, memperlihatkan rekaman terakhir. Dira tersenyum panjang, matanya kosong, berdiri tepat di depan pintu besi. Ia menatap lurus ke kamera, lalu berbisik, "Kalau kau melihat ini, berarti kau berikutnya." Petugas itu menjatuhkan kamera, wajahnya pucat. Tapi kamera terus merekam, meski tidak ada yang menyentuhnya. Di layar, lorong kembali terlihat, pintu besi berkarat perlahan terbuka sedikit, mengeluarkan asap hitam. Suara Ratna terdengar samar. Korban baru sudah datang. Layar kamera tiba-tiba mati total. Ruangan jadi hening. Namun di sudut gelap, terdengar suara langkah kaki menyeret rantai menuju keluar. Lorong masih hidup.